Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan poster yang telah kami buat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sultan Endro Abiza dan anggota-anggota kelompok saya yaitu Fariza Ranjemi, Muhammad Fatan Akbar, Rafsan Jani, Muhammad Iksan, Syauki Mubarak, Muhammad Rizky Naufal, Ikhwan Nusufa, dan Farhan. Kami akan menjelaskan tentang elektroencephalografi atau EEG. Abstrak. Alzheimer merupakan penyakit progresif yang menghancurkan memori dari fungsi mental penting pada sistem kinerja tubuh. Koneksi sel otak dan sel-sel sendiri merosot dan mati, dan pada klimaksnya akan menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya. Elektroencephalografi atau EEG adalah suatu prosedur yang pemeriksaan menggunakan alat elektromedik yang digunakan untuk mendeteksi Alzheimer dan epilepsi dengan cara merekam aktivitas listrik otak atau biolistrik melalui tengkorak yang utuh. EEG mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan oleh arus bion dalam neuron otak. EEG melakukan perekaman aktivitas elektrik spontan dari otak selama periode 20-40 menit yang direkam melalui elektroda yang dipasang di kulit kepala pasien. Setelah elektroda membaca aktivitas listrik tersebut, pena otomatis akan menunjukkan grafik dari aktivitas listrik otak tersebut yang akan mengidentifikasi pasien terjangkit epilepsi atau Alzheimer. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Faris Zahran. Kepada Faris Zahran dipersilakan. Terima kasih. Pendahuluan, Alzheimer merupakan penyakit yang menurunkan daya ingat, kemampuan berpikir, dan kemampuan berbicara, serta perubahan perilaku pada pasien yang terjangkit. Umumnya, Alzheimer terjangkit pada orang yang sudah berumur di atas 65 tahun, dan penyebab dari penyakit ini belum diketahui sampai sekarang. Indonesia memiliki catatan tahunan sebesar 2 juta pasien per tahun, pasien penderita Alzheimer, dan masih meningkat setiap tahunnya, disebabkan kurangnya perawatan pada pasien dikarenakan sulit untuk teridentifikasi. Baik, tujuan dari penelitian ini untuk melihat hasil dari kinerja alat elektroencephalografi yang terkoneksi dengan pena otomatis untuk melihat grafik aktivitas pada otak pasien. Cara kerja EEG yaitu aktivitas listrik dari otak pasien atau biolistrik direkam oleh elektroda yang dipasang pada kulit kepala pasien, dihubungkan secara berpasangan di atas bagian otak dan berdekatan sehingga arus terdeteksi oleh elektroda. Terdapat 8 pena berurutan untuk menggambar grafik dari biolistrik pada otak tersebut. Pena ini mengukur kekuatan fluktuasi perbedaan voltase dan fluktuasi perbedaan frekuensi. Dapat dilihat pada flowchart metode pengambilan data EEG ini. Pertama, pengambilan data dilakukan pengambilan data EEG C3, C4, P3, dan P4. Lalu disegmentasi data 1 second sebelum dan 2 second sesudah rangsangan pada aktivitas otak. Untuk memudahkannya, filter bandpass dilakukan di antara 2 sampai 4 Hz. Dilakukan transformasi Fourier pada data tersebut dikarenakan yang diukur di sini adalah fluktuasi perbedaan voltase. Lalu dilakukan transformasi Fourier untuk mendapatkan domain pada frekuensinya. Baik, selanjutnya spesifikasi alat. Yang pertama adalah elektroda perak yang dilekatkan pada kulit kepala untuk mengidentifikasi gelombang EEG. Yang kedua, pena otomatis untuk menggambar grafik dari data gelombang EEG. Lalu yang ketiga, function generator untuk menampilkan gelombang listrik yang telah diukur. Yang keempat, USB communication untuk menghubungkan alat ke komputer melalui jaringan kabel. Lalu yang kelima, input indicators yaitu pengontrol alat untuk mengukur keluaran sesuai yang diinginkan. Yang keenam, LCD status display untuk menampilkan informasi rendah yang dapat ditampilkan atau disembunyikan. Yang ketujuh yaitu BNC, adaptor konektor, merupakan jenis umum RF yang digunakan modul output konektor untuk melakukan fungsi komunikasi antara perihal dengan bus. Lalu yang terakhir adalah output unit yang digabungkan dengan pena otomatis untuk menghasilkan keluar gambar grafik seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya.
Lalu yang selanjutnya adalah hasil. Hasil yang kami harapkan adalah alat ini dapat membantu dunia kedokteran di Indonesia dalam menanggulangi epilepsi serta Alzheimer yang kerap meningkat di Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rafsan Jenny. Silakan. Pembahasan Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pasien penderita Alzheimer. Terdata tahun 2016 memiliki pasien kurang lebih 1,2 juta jiwa. Dan pada tahun ini memiliki kurang lebih 2 juta jiwa yang terjangkit Alzheimer, yang mayoritas adalah lansia yang berumur di atas 65 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan pasien berada di bawah umur tersebut. Perlu ditekankan bahwa penyakit Alzheimer belum diketahui sebab dari terjangkitnya penyakit tersebut. Sebelumnya, dokter hanya dapat mengidentifikasi penyakit ini dengan keluhan para pasien namun tidak dapat di-check up. Dengan kendala tersebut, sekarang dokter dapat mengidentifikasi penyakit ini dengan sangat mudah menggunakan metode biolistrik. Menggunakan metode biolistrik ini, Alzheimer di Indonesia dapat ditanggulangi dengan lebih cepat. Jadi kesimpulannya adalah EEG merupakan data gelombang yang mampu mengidentifikasi gelombang neuron negatif pada otak dengan metode biolistrik. Selain untuk mengidentifikasi Alzheimer dan epilepsi, alat ini juga dapat mengidentifikasi berbagai penyakit pada otak. Alat ini berfokus kepada elektroda dan pena otomatis yang berperan penting di dalam kinerja alat. Agar alat ini beroperasi dengan sempurna dibutuhkan pengontrol, yaitu komputer yang disambungkan dengan USB communication. Output unit yang beroperasi diiringi dengan pena, merupakan keluaran langsung yang bekerja seperti alat pendeteksi gempa atau seismograf. Kedua, alat bekerja dengan kesensitifan terhadap pergerakan. Hanya saja EEG bergantung penuh dengan pergerakan listrik pada otak pasien. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.